Pasca serangan rudal bertubi-tubi, media Iran mengabarkan bahwa Garda Revolusi Iran mengirimkan peringatan langsung dalam bahasa Ibrani. Mereka mendesak warga di kawasan Nefet Sedek dan Ramat Hahayal, Tel Aviv, untuk segera mengungsi. Gambar peringatan ini tersebar luas di media sosial, menunjukkan ketegangan yang melonjak tajam di tengah warga sipil. Garda Revolusi menyatakan bahwa rudal Fatah, senjata hipersonik kebanggaan Iran, telah berhasil menembus pertahanan udara Israel. Rudal ini diklaim memberi Iran dominasi penuh atas langit Israel. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertahanan udara Israel disebut lumpuh total, tidak berdaya menghadapi kecepatan dan teknologi rudal hipersonik itu. Fatah bukan sembarang rudal. Ia melesat dari peluncur darat, melintasi luar atmosfer dalam lintasan melengkung, lalu masuk kembali ke atmosfer dengan kecepatan luar biasa. Kepala peledaknya seberat setengah ton menukik turun, bersatu dengan gelombang rudal lainnya yang diluncurkan Iran secara bersamaan. Ledakan demi ledakan tak terbendung, menciptakan pemandangan mengerikan di langit Tel Aviv. Sistem pertahanan berlapis Israel, dari Arrow 3 untuk rudal jarak jauh, Arrow 2 untuk jarak menengah, David Sling hingga Iron Dome dikerahkan sepenuhnya. Namun, gelombang rudal Iran terlalu padat. Satu demi satu dicegat, tapi tak semuanya bisa dihentikan. Satu rudal diduga Fatah berhasil lolos, menghantam pusat kota Tel Aviv. Rudal pencegat hanya sempat melintasi jarak pendek di langit sebelum gagal menjangkau target. Padahal, Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara paling canggih, hasil kerjasama teknologi tinggi antara Amerika Serikat dan investasi militer besar-besaran. Iron Dome terkenal menangkal rudal jarak pendek hingga 70 km, biasanya sukses 90%. David Sling menjaga wilayah dari rudal menengah hingga 300 km. Untuk rudal balistik jarak jauh seperti Fatah, seharusnya Arrow 3 bertugas. Bahkan sistem THAAD dari AS sudah ditempatkan sejak Oktober 2024 untuk memperkuat Israel. Di sisi lain, Iran mengandalkan sistem lokal seperti Bavar 317 mampu melacak 60 target dan menyerang 6 sekaligus. Mereka juga menyerap teknologi Rusia lewat S-300 PMU yang melindungi fasilitas nuklir seperti Fordow. Tambahan sistem seperti RAD, Tabas, hingga yang meniru teknologi Cina dan Korea Utara memperkuat barisan pertahanan Iran. Ketika serangan memuncak, langit Tel Aviv dihujani rudal dari segala arah. Beberapa rekaman menunjukkan rudal-rudal menghantam gedung-gedung menyebabkan kobaran api besar. Laporan menyebutkan ledakan terjadi di dekat Bandara Ben Gurion, tempat pesawat-pesawat militer AS terparkir. Sementara itu, sumber-sumber AS menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan opsi militer untuk membalas Iran. Pilihannya termasuk serangan langsung ke fasilitas nuklir Teheran. Di sisi lain, intelijen AS memperingatkan bahwa Iran juga siap membalas jika AS ikut campur, dengan menargetkan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Bahkan mereka bisa menanam ranjau di Selat Hormuz untuk menghalangi armada laut AS. Situasi semakin memburuk. Trump, lewat media sosial, menyatakan bahwa yang diminta dari Iran sekarang adalah penyerahan tanpa syarat. Dia menegaskan, Amerika Serikat tak lagi sabar, dan yang diinginkan adalah akhir yang sebenarnya, bukan sekadar gencatan senjata. Dari Haifa, jurnalis lapangan melaporkan bahwa sirene peringatan terus berbunyi akibat masuknya drone-drone Iran ke wilayah udara Israel. 3 drone menyerang dalam waktu 3 jam terakhir. 2 roket besar juga menghantam wilayah utara dan tengah Israel. Meski tak ada korban sipil dilaporkan, kebakaran hebat terjadi di Tel Aviv dengan mobil-mobil terbakar akibat serpihan rudal. Kondisi di Haifa sendiri sangat mencekam. Kota itu kini sunyi, nyaris tanpa aktivitas. Toko-toko tutup, jalanan sepi, pemerintah meliburkan seluruh aktivitas. Gangguan besar juga terjadi pada sinyal GPS dan komunikasi, diyakini sebagai taktik militer Israel untuk menghindari rudal berpemandu presisi Iran yang bisa saja telah menyimpan koordinat target jauh hari. Salah satu pukulan telak terjadi ketika kilang minyak utama di Haifa terkena serangan. 3 pekerja dilaporkan tewas. Militer akhirnya mengizinkan informasi ini diberitakan setelah sebelumnya disensor. Serangan ini memicu pertanyaan besar. Jika rudal Fatah benar-benar mau menembus sistem pertahanan paling canggih sekalipun, apa artinya ini untuk masa depan Israel? Kerugian ekonomi tak terhindarkan. Diperkirakan mencapai 1 miliar shekel hanya dalam 6 hari. Seruan kompensasi dari warga terus bermunculan, sementara para analis memperkirakan biaya per hari untuk menangkal rudal Iran kini mendekati $257 juta AS.
Ini bukan hanya perang rudal, ini juga perang keuangan yang bisa menggoyahkan fondasi negara. Dan kini pertanyaan besar kembali menggema. Apakah ini baru permulaan? Karena jika benar, maka dunia belum melihat apa-apa.